Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihin. Saya mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah psikolinguistik, yaitu mengenai penyimpanan dan retrieval kata. Dalam penyimpanan dan retrieval kata terdapat bagian-bagian dari penyimpanan dan retrieval kata. Yang pertama, adanya leksikon mental, kemudian penyimpanan kata, kemudian faktor pengaruh untuk penyimpanan dan retrieval kata, kemudian ada model penyimpanan dan retrieval kata, kemudian pengetahuan tentang kata, kemudian adanya makna suatu kata, kemudian juga adanya organisasi konsep. Bahasan yang pertama itu adalah adanya leksikon mental. Jadi dalam penyimpanan dan retrieval kata itu adanya leksikon mental. Dalam leksikon mental ini terdapat suatu pengelompokan makna sejenis, kemudian juga membentuk jaringan untuk ihwal yang bertentangan. Kemudian leksikon mental ini isinya itu selalu berubah. Kemudian dalam leksikon mental ini memungkinkan menciptakan kata sesuai aturan pada bahasa itu sendiri. Kemudian dalam penyimpanan dan retrieval kata itu adanya penyimpanan kata. Yang pertama, setiap kata itu disimpan sebagai kata yang terpisah. Yang kedua itu adanya kata disimpan berdasarkan morfem. Kemudian ada faktor pengaruh untuk penyimpanan dan retrieval kata, yaitu faktor pertama itu adalah seringnya dipakai atau sering dipakai. Kemudian kata itu disimpan berdasarkan medan semantik. Kemudian pembagian kata utama dan kata fungsi. Kemudian faktor yang terakhir itu adalah kemiripan bunyi. Kemudian ada juga dalam penyimpanan dan retrieval kata itu ada model dari penyimpanan dan retrieval kata. Yang pertama itu adalah serial search model ya. Yang di dalamnya itu adalah adanya access file dan faster file. Itu bukan master kalau nggak salah, itu faster file ya kalau nggak salah. Kemudian model penyimpanan dan retrieval kata itu adalah adanya parallel access model, yang di dalamnya itu terdiri dari logogen model, kemudian ada connectionist model, kemudian juga ada cohort model. Kemudian dalam penyimpanan dan retrieval kata itu ada pengetahuan tentang kata ya, setidaknya harus ada 4 unsur, yaitu pertama aspek semantik, yang kedua adanya kategori sintaksis, kemudian ada fonologis, kemudian yang terakhir adanya aspek pragmatik. Kemudian dalam penyimpanan dan bahasa retrieval kata itu ada juga makna suatu kata. Yang pertama itu adalah teori fitur, yang di dalamnya itu adalah konsep terbentuk dari fitur. Jadi setiap konsep itu terbentuknya dari fitur. Kemudian juga ada yang menyatakan teori ini berdasarkan pengetahuan, teori yang berdasarkan pengetahuan, itu berdasar pada esensialisme berdasar pada esensialisme psikologi dan psikologi kontekstualisme. Yang selanjutnya dalam penyimpanan dan retrieval kata itu
harus adanya organisasi konsep, yaitu adanya model semantik hierarkis, model perbandingan fitur, kemudian adanya spreading, activation, new word, network model ya. Jadi dalam penyimpanan dan retrieval kata itu terdapat beberapa bagian, adanya leksikon mental, penyimpanan kata, faktor pengaruh untuk penyimpanan dan retrieval kata, kemudian ada model penyimpanan dan retrieval kata, pengetahuan tentang kata, makna suatu kata, organisasi konsep. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian ini dan tidak dijelaskan secara rinci. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.